Halo semuanya, selamat datang kembali. Perkenalkan aku Kikian Harizal, aku adalah seorang profesional newborn photographer dan newborn photography mentor. Di video kali ini aku pengen kasih jawaban ke teman-teman yang banyak banget udah request ini. Ini sudah di request dari semua penjuru. Gimana sih caranya wrapping? Oke, sebelum aku tunjukin caranya nge-wrapping, aku mau jelasin dulu nih. Wrapping di newborn photography itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama itu full wrap, yang kedua egg wrap kita bilangnya. Jadi full wrap itu kalau misalkan teman-teman sering lihat, dia tuh bentuknya yang kayak telur kayak gini nih, bulat kayak telur kayak gini, namanya kita bilangnya full wrap. Nah, selain full wrap ada lagi yang cangkang telurnya kebuka setengah, atau biasanya banyak yang bilang half wrap atau egg wrap. Di antara full wrap dan egg wrap, dari tingkat kesulitannya menurut aku lebih sulit yang ini ya, lebih sulit yang ini, tapi ini lebih gampang bikin settle baby. Nah, untuk teman-teman yang baru pengen belajar, di video kali ini aku akan kasih tutorial gimana caranya bikin egg wrap, karena egg wrap ini gampang banget, tidak serumit kalau kita bikin full wrap. Kayak gimana caranya? Penasaran? Triknya adalah sederhana banget. Yang penting, jadi intinya dari egg wrap itu adalah kita bikin cangkang telurnya kebuka gitu. Jadi tujuannya adalah kita nunjukin tangan dari bayinya, kaki dari bayinya gitu, sehingga tangan dan kaki mereka yang mungil-mungil ini ketika di foto tuh kelihatan lucu. Kalau full wrap kan dia benar-benar kebungkus penuh nih. Jadi bedanya itu. Oke, langsung aja. Keep on watching, tapi sebelumnya aku minta tolong di subscribe dulu, di subscribe, di like, dan share ke semuanya jika video ini bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar, nanti aku akan baca dan di next video aku akan usahakan menjawabnya. Kita mulai ya. Oh, sebelum itu aku mau kasih tahu dulu untuk yang egg wrap kayak gini, aku sangat menyarankan untuk tidak menggunakan wrap yang terlalu panjang. Jadi kalau misalkan di luar sana kan di vendor-vendor kan banyak tuh yang jual wrap yang panjangnya sampai 3 meter gitu kan. Nah, yang 3 meter itu tuh cocok banget untuk di full wrap ini yang penuh. Tapi kalau misalnya untuk egg wrap, karena kita tuh cuma fokusnya bedong di samping aja, jadi kita nggak perlu bedong yang terlalu panjang. Jadi yang pendek lah. Aku punya contohnya nih ya. Nah, ini nih. Ini nggak terlalu panjang, dan dia tuh bahannya nggak terlalu tebel ya. Ini enak buat bikin si egg wrap ini. Oke, langsung saja kita mulai. Keep on watching. Oke, ini aku nyiapin boneka stand-in baby-nya. Ini adalah boneka Praga yang selalu aku gunakan kalau aku mau latihan wrapping atau ada teman-teman yang belajar workshop offline sama aku punya 3 boneka ini, jadi masing-masing peserta bisa pegang langsung kira-kira kurang lebih bayi asli ya, mirip-mirip seperti ini. Aku biasanya kalau nge-wrapping selalu duduk di lantai, jadi pahanya agak dinaikin sedikit, terus babynya aku taruh di pahaku seperti ini, karena menurut aku lebih enak seperti ini sih, aku nyamannya kayak gini. Jadi kalau misalkan babynya rewel atau nangis-nangis sedikit, aku tinggal ngegoyangin pahaku ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu. Nah, ini wrappingnya sisi yang sebelah kanan lebih pendek dibanding yang sebelah kiri ya. Cuma kalau bisa jangan terlalu kepanjangan, nih aku ngerasa agak kepanjangan, jadi aku tarik sedikit, karena kalau kepanjangan nanti karena kita akan sisipkan ini di punggung baby, di bagian bawah punggung baby seperti ini, kalau terlalu kepanjangan nanti jatuhnya jadi bulky di bawah. Jadi disesuaikan dengan besarnya baby. Kemudian sisa kainnya aku turunin ke bawah untuk nutupin diapers. Terus kain yang panjang yang di sebelah kiri kita lingkarkan ke sisi sebelah kanan. Jangan lupa dirapihin dulu biar cantik. Terus kita bawa ke bawah, lingkarin. Nah, kalau udah kayak gini, tangan dan kaki baby kita benerin dulu posisinya. Terus jangan lupa tinggal digoyang aja paha kita ke kiri ke kanan kalau saat nge-wrapping babynya sedikit gelisah atau mau nangis-nangis, diayun-ayun aja. Kita lanjut kainnya muter ke bagian, pokoknya intinya tuh kalau egg wrap kita nge-wrapping di pinggir-pinggir.
Jangan lupa disangkutin ke bahu. Di bagian bawah itu biasanya karena ada diapers agak sedikit bulky, jadi kalian pastikan bagian bawah itu rapih, jadi didorong-dorong diapersnya ke dalam supaya nggak terlalu tebel. Kemudian kalian bisa lanjut ngelingkar yang kedua, melewati bahu, ke bokong, naik lagi ke atas, jangan lupa disangkutin ke bahu. Sambil sesekali dibenerin letak kakinya, letak tangannya. Kalau misalkan rewel nangis ya diayun-ayun lagi pahanya. Sisa kainnya biar aja, bisa kalian jadikan aksen. Lucu kan? Atau kalian sembunyiin di bagian belakang punggung baby. Jangan lupa untuk baby girl dikasih yang manis-manis. Dikasih pita yang warnanya senada. Tada, jadi deh, lucu banget kan egg wrap-nya. Kita taruh di bowl ya, di hard props. Jangan lupa kalau pas naruh posisi kepala hati-hati ya, jadi disumbal dulu pakai bantal, dan kalau udah masuk ke props, karena tujuan egg wrap adalah memperlihatkan tangan dan kaki, kalian benerin lagi. Jadi biasanya aku turunin sedikit di bagian lengan supaya lengannya lebih kelihatan, karena nanti lucu banget. Ini file SOOC ya, straight out of camera, jadi tidak melalui proses editing tadi itu. Nah, kalau udah selesai ngambil jepret, satu kali headbandnya kalian ganti. Terus untuk baby girl bisa kalian kasih aksen tambahan, bisa dipeluk bonekanya, atau kalau kalian punya rajutan yang bentuknya hati bisa juga ditaruh. Terus kalian jepret lagi, jadi kalian dapat 2 look. Nah ini kalau misalkan di baby realnya, lucu kan? Tangannya kelihatan, kakinya kelihatan, gemes. Nah terus kalau baby boy gimana? Kalau baby boy tinggal kalian kasih bonnet atau sleepy head yang warnanya senada juga. Nah kayak gini deh. Jangan lupa kalau misalkan bonetnya agak terlalu mundur ke belakang, ditarik menutupi jidat ya. Kecuali kalau misalkan ada rambut-rambut dikeluarin sedikit, lucu sih. Tapi kalau misalkan babynya agak sedikit botak atau rambut depannya itu tipis, jangan lupa bonetnya ditarik ke dahi depan. Nah ini adalah variasi kedua. Tangannya aku biasanya kalau misalnya untuk baby boy aku taruh di belakang kepala. Nanti jadinya kayak gini, jadi nanti kelihatannya tuh kayak gagah santuy gitu loh. Tapi kalau menurut aku ini cocoknya untuk baby boy aja. Kalau baby girl menurut aku kurang manis gitu, kurang cantik. Nah ini adalah praktek ya, praktek. Nggak, ini adalah contoh ketika aku bikin egg wrap di real baby. Jadi kalian perhatikan ya, kalian kalau nonton ini jangan di skip-skip, karena kalau ada yang ke skip nanti kalian sayang ilmunya. Kalau misalkan kalian nge-wrapping, pokoknya take your time, jangan buru-buru, karena baby newborn itu perasaannya sensitif banget. Kalau kalian tergesa-gesa, dia pasti akan ngerasain. Sesekali diayun kakinya kalian, kiri kanan. Nah ini aku benerin letak tangannya nih, tangan sama kakinya aku benerin. Aku tahan pakai tangan kananku, sembari tangan kiriku ini muter wrapnya. Nyangkutin ke bahu, terus turun ke bawah, ke bagian diapers, terus tarik lagi ke atas, disangkutin lagi di bahu. Pokoknya kalau baby newborn tuh sebenarnya suka banget di wrapping kayak gini, dan itu egg wrap tuh gampang banget. Kalau turun dari bahu ya kalian benerin lagi, apalagi kalau misalkan babynya melek kayak gini ya, kadang kan mereka agak sedikit bergerak-gerak tuh. Jadi sangat wajar kalau bedongnya agak sedikit turun, agak sedikit berantakan lagi. It's okay, take your time, dibenerin lagi. Pokoknya santai aja, nggak usah buru-buru. Biasanya kalau aku bikin egg wrap sih 2 lapis gini ya. Jadi 1 kali muter, terus 1 kali lagi, terus abis itu sisa kainnya biasanya aku biarin gitu aja. Jangan lupa kalau baby girl dikasih yang manis-manis di kepalanya. Nah ini kan kalian bisa lihat tuh bahunya turun ya, ya udah dibenerin lagi.
Jadi selain di hard props, kita bisa memposisikan di atas Flocati. Kalau di atas Flocati, kalau misalnya tadi hard props kan biasanya top angle ya. Kalau ini kita bisa ngambil dari posisi depan. Jadi nanti gimana ya aku jelasin itu kadang suka susah, nanti kalian lihat sendiri ya. Nah ini adalah variasi lain dari egg wrap. Jadi ini tangannya aku keluarin. Nah inilah yang aku maksud kalau baby girl. Itu tuh bagusnya tuh kalau misalnya kalian tuh jangan ditaruh di belakang kepala karena nanti jadinya gagah gitu loh. Kalau misalnya baby girl tuh lucu kalau misalnya ditaruh di bawah dagu untuk variasi tambahannya. Nah itu tadi gimana caranya kita bisa bikin egg wrap yang telurnya kebuka setengah, cangkangnya kebuka setengah, dan beberapa variasinya. Jadi gitu ya teman-teman, sebenarnya di newborn photography itu cuma, kalau kita ngomongin wrapping tuh sebenarnya cuma dua gitu, full wrap sama egg wrap, yang cangkangnya kebuka setengah dan yang cangkangnya full gitu, yang full kayak telur. Nah nanti dari situ, dari full wrap dan egg wrap akan ada banyak variasinya. Cuma di sini aku memang jelasin basicnya aja dulu, yang si egg wrap yang paling gampang untuk teman-teman belajar sendiri di rumah. Tadi kan aku demonya pakai stand in baby ya, tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau latihan nggak perlu pakai boneka stand in baby, nggak perlu pakai boneka yang kayak gini. Jadi pakai boneka apapun yang ada di rumah, pakai boneka beruang, boneka kelinci itu sebenarnya bisa. Cuma enaknya kalau pakai boneka stand in baby ini karena beratnya kurang lebih dia sama seperti bayi asli. Jadi paling nggak kalau misalkan kita latihan pakai ini tuh kita bisa ngira-ngira berat bayi yang sebenarnya. Dan karena kan di sini juga sendi-sendinya, engsel-engselnya mirip seperti bayi asli. Tapi kalaupun teman-teman nggak punya ini, nggak apa-apa, jangan banyak alasan. Yang penting latihan dulu pakai boneka yang seadanya aja di rumah. Pakai boneka beruang, pakai boneka kelinci gitu. Nah itu tadi variasi-variasi dari egg wrap-nya. Jadi selain bisa ditaruh di bowl, di properti, kalian juga bisa taruh di atas Flocati atau di atas bean bag gitu. Kemudian kalian pinter-pinternya aja berkreasi. Yang penting dalam satu kali taruh, dalam satu kali kita bikin wrapping, kita bisa dapat banyak variasi look gitu. Jadi klien juga punya banyak variasi yang bisa dipilih gitu. Jadi jangan cuma ditaruh, jepret terus udah selesai, tapi diganti dulu headbandnya, diganti dulu bunga-bunganya misalkan. Jadi satu kali taruh, kalian tuh bisa dapat banyak variasi. Gitu ya teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung aja tulis di kolom komentar. Seumpama teman-teman pengen request aku bikin video apa lagi selanjutnya, tulis juga di kolom komentar. Dan kalau teman-teman ngerasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-teman yang lain yang mungkin butuh informasi ini. Jangan lupa juga loncengnya dibunyikan, dinyalakan, agar teman-teman gak ketinggalan video edukasi dari aku lainnya. Gitu ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.